Halo semuanya, nama saya Pang Ardelia Valentina. Pada video kali ini saya ingin meresensi sebuah buku fiksi yang berjudul Kisah Persahabatan Antara Pulau Haruku dan Pulau Seram, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2016 dan ditulis oleh Nita Handayani Hasan, seorang penulis kelahiran Tanah Ambon. Menceritakan buaya betina putih yang tidak bersisik dan tidak bertaring. Namanya Learisa Kayeli. Dia sangat baik dan ramah, maka ia sangat disayangi oleh warga Haruku. Suatu ketika, Learisa Kayeli dimintai tolong oleh ketua buaya di Seram untuk menyerang Raja Ular Besar. Raja Ular Besar adalah ular yang besar dan sangat mengerikan serta licik. Learisa Kayeli tentu saja setuju. Karena kebaikan hatinya, dia rela untuk pergi ke Seram dan menjalankan misi pertempuran. Pertempuran itu berlangsung lama sekali, menguras banyak tenaga, tapi untungnya Learisa Kayeli menang. Dan karena itulah dia bisa cepat-cepat pulih dan kembali ke Haruku. Tapi perjalanan menuju Haruku adalah perjalanannya yang sangat membahagiakan, sekaligus waktu-waktu terakhirnya di bumi ini karena ia dibunuh oleh warga Wai karena dikira sebagai pembawa sial. Sebelum ia mati, ia berpesan kepada anaknya untuk meneruskan perjalanannya menuju Haruku dan juga terus berbuat baik. Anaknya menurut. Ia pergi ke Haruku, memberitakan kabar sedih itu dan akan tinggal di hulu sungai agar bisa membawakan banyak ikan bagi warga Haruku. Buku ini berdasarkan cerita rakyat fabel khas Maluku yang terdengar asing dan baru bagi saya. Sebenarnya alur dari buku ini sederhana, tentang pengorbanan seekor buaya putih yang bisa menghubungkan tali persaudaraan antar dua pulau. Tapi karena ilustrasinya yang menggemaskan serta gaya bahasanya yang mudah dipahami, walaupun ada beberapa kosakata berbahasa daerah Maluku yang agak sulit saya cerna, ya buku ini menjadi buku favorit saya. Saya suka dengan bab orientasi atau bab awal dari buku ini yang menyoroti sedikit kisah dari desa Haruku. Di sana ada seorang pemuda bernama Domingus. Dia akan pergi berkebun dan menaiki Learisa Kayeli sambil menghadiahkannya sebuah cincin ijuk. Bab itu mengecoh saya. Saya awalnya mengira kalau buku ini menceritakan tentang Domingus, tapi ternyata tentang buaya Learisa Kayeli. Untuk penokohan, saya sangat salut dengan Learisa Kayeli. Dia adalah tokoh utama yang baik hati, rela berkorban, dan suka menolong. Dia tetap ingin menjalankan misi bertarung melawan Raja Ular Besar sampai selesai, walaupun kondisinya sedang hamil tua. Saya menjadi tersentuh juga karena pesan-pesan terakhirnya yang ia sampaikan kepada sang anak untuk terus berbuat baik. Saya salut dengan kerendahan hati dan para sikap dari buaya-buaya seram, karena mereka semua sangat menghormati Learisa Kayeli pasca perang. Saya juga salut kepada warga Seram dan warga Haruku. Desa mereka dicap sebagai desa yang aman dan tentram. Pasti itu karena toleransi dalam hidup bermasyarakat. Saya sangat mengapresiasi anak Learisa Kayeli. Dia adalah anak buaya yang taat. Inisiatifnya pun baik kepada warga Haruku. Dia masih turut dengan perintah ibunya, walaupun ibunya sudah tiada semenjak kelahirannya. Untuk tokoh antagonisnya yaitu Raja Ular Besar, menurut saya itu adalah tipikal penjahat di cerita rakyat Indonesia yang cukup pasaran, berbadan besar dan licik. Untuk pesan moral dari buku ini adalah teruslah berbuat baik agar kita bisa menjalin hubungan persahabatan yang damai dengan semua orang. Sangat penting bagi kita semua, apalagi di era globalisasi zaman sekarang, di mana semua orang di dunia ini bisa terhubung melalui jagat maya. Kita diajarkan untuk punya itikat baik dan adab yang baik juga agar bisa menjalin hubungan persahabatan dengan semua orang di dunia ini tanpa ada kendala apapun. Untuk kekurangan dari buku ini adalah karena buku ini berdasarkan dari cerita rakyat yang cenderung singkat, maka menurut saya alur konflik dan resolusinya terkesan ditulis dengan buru-buru. Saya sangat rekomendasikan buku ini kepada kalian para pembaca, apalagi pada kalangan anak-anak. Buku ini adalah cerita rakyat khas Maluku yang imajinatif tapi mengandung pesan moral berharga, yaitu marilah kita terus berbuat baik. Dengan gaya bahasanya yang sederhana serta ilustrasinya yang menarik, pastinya kalian akan suka dengan buku ini. Sekian resensi saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Inilah kisah persahabatan antara Pulau Haruku dan Pulau Seram. Teruslah berbuat baik. Terima kasih.